Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang berita. Silakan kalian juga menyiapkan buku paket yang sudah dibagikan, sudah dipinjamkan dari perpustakaan untuk kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang pokok-pokok berita, meliputi unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang topik berita, kemudian kita meringkas berita, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Baik, yang pertama adalah tentang topik berita. Tentunya kita akan memulai dengan apa itu topik berita. Setiap berita pasti memiliki topik yang dibahas. Nah, topik yang dibahas adalah pembicaraan atau hal yang dibahas dalam sebuah teks. Itu merupakan definisi dari topik. Topik dalam berita sendiri diartikan sebagai hal yang menarik perhatian umum akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan. Maka tidak heran ketika pada kesempatan yang lalu ada sebuah peristiwa besar yang sangat menyita perhatian, yaitu ada ledakan yang terjadi di Lebanon, atau tepatnya di ibu kota Lebanon, di Beirut. Bagaimana dilansir dari kompas.com, sebuah ledakan besar terjadi di Lebanon. Kemudian peristiwanya terjadi pada tanggal 7, kemudian tanggal 4, betul. Kemudian dilansir sekitar 137 orang yang meninggal, ya. Kemudian 5.000 orang lainnya luka-luka akibat ledakan tersebut. Nah, ini tentunya topik berita yang dimaksud adalah tentang sebuah musibah yang terjadi di Lebanon. Kemudian berita juga bisa saja topiknya beragam. Misalnya tentang pendidikan, seperti dalam buku paket sudah disampaikan, bagaimana contoh-contoh sebuah informasi kita diminta untuk menentukan apakah itu berita tentang pendidikan atau bukan. Misalnya nomor 1, peralatan praktikum di sekolah ada yang mencuri tadi malam. Nah, tentunya berita ini topiknya adalah tentang pendidikan atau bukan, dan jawabannya adalah bukan. Peristiwa yang terjadi adalah tentang pencurian. Maka topiknya adalah tentang kriminal. Nah, kita yang kedua contohnya, penyelenggaraan lomba menulis cerpen oleh Dinas Kabupaten pada awal bulan depan. Nah, inilah yang kemudian termasuk topik dalam pendidikan. Adanya sebuah lomba cerpen, tentunya ini berkaitan dengan proses pendidikan, tentang tema pendidikan, dan ini menjadi topik yang berkaitan dengan pendidikan. Alasannya jelas, karena lomba menulis cerpen adalah terkait dengan sebuah kompetisi yang tentunya berkaitan dengan bidang pendidikan. Yang ketiga misalnya, Bapak Kepala Sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di balik kelurahan. Tentunya ini bukan topik pendidikan. Kalian bisa lanjutkan sendiri nanti latihan-latihan yang ada di buku dinas. Kemudian topik apa saja yang akan dibahas dalam berita? Topiknya sangat beragam, bisa tentang pendidikan, tentang musibah, seperti tadi ada sebuah ledakan di Lebanon, kemudian bisa bencana alam, ekonomi, politik, sosial, budaya. Ada pula kriminal seperti pencurian tadi, kesehatan, kecelakaan, dan olahraga yang barangkali anak putra sering untuk mengikuti berita-berita tentang olahraga. Nah, yang selanjutnya adalah di buku paket juga sudah dijelaskan tentang ada beberapa contoh topik berita. Ada A, S, dan B ini adalah singkatan dari alam, sosial, dan pendidikan atau politik, ya, yang di sini yang dimaksud. Silakan nanti kalian bisa juga untuk mengisi di lembar kerja yang nanti akan menjadi tugas selanjutnya. Baik, kita lanjut. Setelah kita memahami topik, kita juga akan mempelajari tentang ringkasan dan simpulan sebuah berita. Apa perbedaan ringkasan dan simpulan? Ternyata kedua istilah ini berbeda. Nah, kalau meringkas adalah merangkum, menyatukan, merangkai pokok pembicaraan dalam bentuk yang ringkas. Jadi membuat sebuah teks menjadi lebih ringkas tanpa meninggalkan pokok-pokok yang dibicarakan. Kemudian simpulan, jika simpulan adalah pendapat akhir dari uraian informasi. Jadi hasil dari sebuah uraian, pendapat akhirnya seperti apa, itulah yang dimaksud dengan simpulan. Kita langsung pada tahap-tahap dalam meringkas. Ketika meringkas berita, kita tahapnya adalah mendengarkan dulu tentunya, atau membaca juga sebuah teks. Kemudian kita catat pokok-pokoknya yang disebut dengan adik simbol. Kemudian
kita sampaikan kembali secara lengkap dan ringkas tanpa ada satupun yang tertinggal. Namun dengan catatan, ringkasan ini harus lebih singkat dari teks sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan ringkasan. Lalu apa yang dimaksud simpulan? Nah, simpulan sendiri hampir sama tahapnya. Kita akan mencari unsur-unsurnya, baik apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana, kemudian kita simpulkan. Simpulan ini adalah pendapat akhirnya saja. Nah, kalau kita langsung ke contoh misalnya, seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, dan seterusnya. Ini merupakan ringkasan. Pokok-pokok pembicaraan tidak ditinggalkan di sini, tidak kemudian semuanya disampaikan. Inilah yang dinamakan ringkasan. Bentuknya lebih ringkas tanpa meninggalkan pokok-pokok pembicaraan. Kemudian apa itu simpulan? Nah, kita bandingkan. Ketika simpulan ini adalah pendapat akhir atau hasil dari uraian, maka sesuatu yang lebih singkat tentunya. Simpulannya adalah Pelabuhan Merak dipadati truk pengangkut non sembako 10 hari menjelang Lebaran. Inilah simpulan dari teks berita tersebut. Kita lanjutkan. Selain meringkas dan menyimpulkan, tentu aspek yang akan kita kuasai pada pembelajaran kali ini adalah menanggapi berita. Apa itu menanggapi berita? Menanggapi berita adalah memberikan komentar, memberikan saran, memberikan kritik terhadap berita yang kita baca. Aspek-aspek yang perlu ditanggapi adalah ada dua hal. Pertama dari isi atau struktur berita, kemudian yang kedua bahasa berita. Kemudian isi sendiri nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebenaran. Apakah berita itu benar, sesuai dengan yang terjadi? Kita perlu berikan komentar, kita perlu berikan tanggapan. Apakah beritanya sudah lengkap, semua pokok informasi disampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa. Kita juga bisa mengomentari atau memberikan tanggapan tentang bahasa. Apakah penggunaan kalimatnya sudah benar, pilihan katanya juga sudah efektif, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya kira di dalam buku juga sudah dijelaskan contoh-contoh tanggapan dalam berita. Misalnya yang tentang isi adalah, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, ini terkait dengan isi. Kemudian yang terkait dengan bahasa, nah, kita juga bisa komentari. Misalnya bahasanya cukup jelas, kita mudah memahami, atau sebaliknya, bahasanya terlalu sulit sehingga pembaca sulit untuk memahami isi berita. Itulah tanggapan tentang berita. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang kita bahas tentang itu, topik berita, kemudian meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Untuk selanjutnya kalian bisa belajar secara mandiri, bisa belajar melalui tayangan ini. Nanti saya bagikan juga PowerPoint-nya, dan nanti akan ada evaluasi untuk pertemuan kali ini. Silakan bisa dikerjakan dengan cermat dan teliti. Terakhir adalah sebuah nasihat, sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Ini adalah motivasi kita juga ketika menyampaikan sebuah berita. Jangan sampai kita menebar berita yang tidak benar. Sampaikanlah kebenaran meskipun kebenaran itu pahit bagi sebagian orang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.